Saya dulu nih Fortuner. Ayo dulu nggak bisa cuy. Ini Pak Kobi. Haluannya madam. Ini Pak Kobi. Bang, bentar bang. Itu tuh, kayak apa nih sampai di sini. Sudah terlanjur. Nah, mau terus sedikit. Empat, sepeda, mobil. Porsche. Ferrari apa Porsche? Porsche. Ini mobil penyidik kan? Penyidik ini. Yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat sore dan salam sehat. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, media, dan seluruh yang hadir pada kesempatan sore ini. Yang saya hormati juga hadir bersama saya ini agak full team. Ya, artinya ada Pak Asep, ya, kemudian juga ada Pak PLT Direktur Penyidikan, Pak Taufik, gitu, dan pastinya ada Mas Budi selaku juru bicara. Sore ini saya akan menyampaikan pelaksanaan kegiatan penyelidikan tertutup yang sudah kita ketahui bersama dari sejak kemarin, ya, dan saya menyampaikan apresiasi, kemudian juga selain itu ucapan terima kasih, juga permohonan maaf, gitu ya. Kenapa? Karena pasti ada menunggu, ya, bertahan, gitu, kapan di konvers, kapan dapat informasi, kapan di doorstop, kapan dibales WhatsApp-nya, gitu ya. Nah, semuanya berproses, gitu. Tapi ya kami harus melakukan banyak kegiatan di dalam sampai kemudian memastikan dan informasi itu bisa atau layak disampaikan kepada teman-teman wartawan jurnalis semuanya. Detailnya terhadap peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, ya, terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, saya sebut Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya karena temposnya itu ada dari saat Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian saat ini atau sudah beberapa waktu yang lalu, sudah hampir 2 tahun, berubah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ya, dengan tempos waktu kejadian tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Gitu. Jadi informasi lengkapnya, ya, bahwa KPK telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, ya, dan dari hasil kegiatan penyelidikan tertutup tersebut, ya, ada beberapa pelaku tindak pidana dan juga telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak, ya, dalam dugaan tindak pidana korupsi
terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian IMIPAS. Saya masuk kepada konstruksi perkaranya. Jadi, kegiatan penyelidikan tertutup ini bermula dari tindak lanjut terkait kasus atau perkara rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah ditangani oleh penyidik KPK pada tahun 2025 dan adanya data atau laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Jadi saya tambahkan bahwa ini sebagai latar belakang ya, gitu. Informasi yang kami dapatkan ini merupakan sebuah pengembangan. Dulu di awal di 2025 ada kasus RPTKA, kemudian ada juga informasi-informasi yang kami dapatkan berdasarkan dari BPATK. Maknanya bahwa tidak hanya dari pengaduan masyarakat saja, tapi bisa juga bersumber bahkan dari whistleblower system, dari internal, ya dari kementerian, badan, lembaga, dan lain-lain, itu bisa sebagai dasar atau bahan kami untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait, itu ada 35 pegawai Kementerian IMIPAS periode tahun 2019 sampai dengan 2025 ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai 366,7 miliar rupiah. Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar 9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian. Kemudian dalam proses penyelidikan tertutup yang sudah dilakukan, ya, dan juga termasuk kegiatan berita acara, pemeriksaan dan lain-lain, gitu, terhadap Saudara SK selaku Wakil Menteri IMIPAS tahun 2025, 2026, dan juga sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024, diduga telah melakukan pemerasan dengan cara ya meminta jatah dari pengurusan izin tinggal sementara ya para warga negara asing melalui Saudara JS. Jadi JS ini adalah Direktur Izin Tinggal Sementara ya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat. JS kemudian memerintahkan kepada BGS dan TBS, masing-masing keduanya adalah Kasubdit pada Direktorat Izin Tinggal, untuk melakukan penarikan permintaan biaya-biaya ekstra, tambahan atau pungli dari para pengurus, baik itu penjamin, sponsor, ya, untuk para warga negara asing ini, untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang dilakukan proses-proses permohonan di, baik itu di Kanim, karena ada beberapa kegiatan, ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, termasuk juga penambahan untuk dependen. Dependen itu misalkan dia membawa istri, anak, keluarga, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah tersebut, jadi perintah yang dari atas tadi diturunkan kepada direktur menurunkan lagi pada Kasubdit, dan diturunkan lagi nih, gitu. Ada staf-staf yang khusus untuk melakukan perintah tersebut, ya. BGS dan TBS memberikan akses kepada JSP dan GST selaku staf subdit di direktorat atau di subdit izin tinggal tersebut.
Kemudian khusus untuk GST, ini diduga memanfaatkan beberapa rekening nomini sebagai rekening pengepul untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal sementara yang bersumber antara dari penjamin, ijazah juga dari para biro jasa, atau sponsor yang mengurus proses dari warga negara asing tersebut. Ya. Kemudian ini juga mengkonfirmasi ya bahwa ada rekening-rekening yang tadi saya sebutkan di awal, yang 96 rekening itu yang sudah ditelusuri oleh pihak-pihak PPATK, itu ya, rekening-rekening ini ada yang nomini. Jadi ada yang menggunakan cleaning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, gitu, kerabat, gitu. Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli, gitu. Jadi memang tidak menggunakan rekening dirinya sendiri, tapi menggunakan beberapa rekening-rekening yang lain. Ya. Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat, yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser, gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, gitu ya. Backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu. Jadi menentukan untuk membedakan jumlah dengan menggunakan kode-kode tertentu tersebut, yang mempresentasikan aliran uang itu untuk pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing. Jadi dari beberapa barang bukti yang berhasil disita, termasuk juga ini bisa dikatakan sebagai cangkang, seolah-olah dia memiliki aktivitas usaha atau shell company, yaitu dengan mendirikan perusahaan towing. Nah, dugaannya towing ini sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi, karena berkaitan dengan mungkin hobi, karena ada beberapa motor, kurang lebih sekitar 6, yang disita motor roda 2 itu adalah motor trail, yang mungkin digunakan untuk kepentingan off-road, gitu ya. Dan ini kami sementara menduga sebagai upaya untuk menyamarkan uang-uang yang mereka terima dan kemudian disalurkan kepada para pihak lain.